Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya F. Astaghfirullahaladzim dengan NIM 191700058. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar dan media pembelajaran. Yang pertama, sumber belajar dan klasifikasi sumber belajar. Proses belajar bersifat individual dan kontekstual. Artinya proses belajar terjadi dalam diri peserta didik sesuai dengan perkembangannya dan lingkungannya. Peserta didik seharusnya tidak hanya belajar dari guru atau pendidik saja, tetapi dapat pula belajar dengan berbagai sumber belajar yang tersedia di lingkungannya. Oleh karena itu, sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Guru harus mengakui bahwa mereka bukan satu-satunya sumber belajar. Karena kalau kita pakai istilah proses belajar mengajar, hendaklah diartikan bahwa proses belajar dalam diri siswa terjadi baik karena ada yang secara langsung mengajar, yaitu guru atau pembimbing, ataupun secara tidak langsung. Pada yang terakhir ini, siswa secara aktif berinteraksi dengan media dan sumber belajar yang lain. Guru hanyalah satu dan dari begitu banyak sumber belajar yang dapat membantu siswa belajar. Selanjutnya untuk klasifikasi sumber belajar, yaitu yang pertama ada pesan atau message. Informasi harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, atau data. Seperti contoh bahan pelajaran, materi, rakyat, cerita rakyat, dongeng, atau nasihat. Yang kedua ada people atau manusia. Orang yang menyimpan informasi dan menyalurkannya, tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Contoh guru, siswa, pembicara, tidak termasuk tim teknisi dan kurikulum. Yang ketiga ada bahan atau material. Sesuatu bisa disebut media software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contoh film, slide, PPT, buku, gambar, dan lain-lain. Yang keempat ada peralatan. Sesuatu bisa disebut media yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Contoh TV, kamera, papan tulis, dan sebagainya. Yang kelima teknik atau metode. Prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang untuk menyampaikan pesan. Contohnya yaitu ceramah, diskusi, atau yang lainnya. Yaitu yang terusnya lingkungan. Yang keenam ini ya, situasi sekitar di mana pesan disalurkan dan ditransmisikan. Contoh ruangan kelas, studio, aula, atau bahkan gedung, dan lain-lain. NEA atau National Education Association mengartikan media belajar sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Fleming menyebut media dengan istilah mendatar atau diartikan sebagai penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya dengan istilah mediator media. Menunjukkan fungsi atau peranannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar peserta didik dan isi pelajaran. Media pendidikan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu media pendidikan memiliki pengertian fisik. Yang dewasa ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, diraba dengan panca indera. Yang kedua yaitu media pendidikan memiliki non-fisik atau software, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Kemudian yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang terakhir, media pendidikan dapat digunakan secara massal seperti radio atau televisi. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya tadi, yaitu tentang fungsi dan kegunaan media pembelajaran. 1. Fungsi media pembelajaran.
Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru dapat menyampaikan materi kepada siswa menjadi lebih bermakna. Maksudnya di sini yaitu guru tidak hanya menyampaikan berupa kata-kata atau ceramah, akan tetapi dapat membawa siswa untuk memahami secara nyata materi yang telah disampaikan. Menurut Wina Sanjaya, ada beberapa fungsi dari penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan, sehingga tidak ada kesulitan dalam memahami materi tersebut. Yang kedua, fungsi motivasi. Media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar. Dengan pengembangan media pembelajaran tidak hanya mengandung unsur artistik saja, akan tetapi juga memudahkan siswa dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga yaitu fungsi kebermaknaan. Penggunaan media pembelajaran dapat lebih bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya meningkatkan penambahan informasi, tetapi meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan menciptakan. Yang keempat, fungsi penyamaan persepsi. Dapat menyampaikan persepsi setiap siswa sehingga memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disampaikan. Yang kelima, fungsi individualitas. Dengan latar belakang yang berbeda dan gaya belajar yang berbeda, baik itu pengalaman dan gaya belajar yang berbeda, kemampuan siswa, maka media pembelajaran dapat melayani setiap individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Media pembelajaran juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu satu, menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu dapat diabadikan dengan foto, film, atau direkam melalui video atau audio. Yang kedua, memanipulasi keadaan atau objek tertentu melalui media pembelajaran. Guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar siswa dengan penggunaan media. Perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat. Dari pembahasan di atas tadi dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi media pembelajaran adalah satu sumber belajar bagi siswa untuk memperoleh pesan dan informasi yang diberikan oleh guru, sehingga materi pembelajaran dapat lebih meningkat dan membentuk pengetahuan bagi siswa. Yang kedua yaitu penggunaan media pembelajaran. Berbagai kegiatan atau manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh banyak ahli, yaitu Arif Sadiman dan teman-temannya menyampaikan kegunaan media pembelajaran secara umum sebagai berikut. 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera seperti objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas. Yang kedua, objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan bantuan Microsoft. Yang ketiga, kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, dan lain sebagainya. Yang keempat, objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan melalui film, gambar, dan lain sebagainya. Yang kelima, kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat distimuluskan dengan media seperti komputer, film, dan video. Yang keenam, peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung api atau proses yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman seperti video, film, atau stimulus komputer. Yang C yaitu penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Yang D, memberikan rangsangan yang sama dapat menyampaikan pengalaman dan persepsi peserta didik terhadap isi pelajaran. Yang terakhir, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya melalui karya
karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. Saya Muhammad Hakiki Olowi, NIM 1917062. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Anis Fitri. Di sini saya akan membahas tentang manfaat dari adanya sumber belajar. Manfaat dari adanya sumber belajar yaitu yang pertama dapat memberi pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik. Contohnya seperti kebun binatang ataupun museum dan lain sebagainya, itu dapat memberikan pengalaman ataupun wawasan secara langsung kepada orang ataupun peserta didik. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan. Contohnya misal di sini sumber daya itu contohnya seperti foto ataupun film, itu dapat menggambarkan sesuatu yang belum diadakan ataupun dilakukan. Kemudian manfaat yang ketiga itu dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Terus yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Di sini dengan membaca buku ataupun membaca berita-berita sehingga dapat memberi informasi ataupun memperluas informasi pada diri mereka. Terus yang kelima yaitu dapat membantu memecahkan masalah pendidikan terhadap instruksional baik dalam lingkup makro. Misalnya di sini belajar sistem jarak jauh melalui modul. Terus yang keenam yaitu dapat memberi motivasi yang positif apabila diatur dan direncanakan permanfaatannya secara tepat. Jadi ini tergantung kalau masalah positif dan negatifnya itu tergantung sumber dayanya. Misalnya seperti membaca buku cerita ataupun kisah-kisah sehingga dapat memberi motivasi kepada peserta didik. Terus yang terakhir yaitu dapat merangsang untuk berpikir, bersikap dan berkembang lebih lanjut. Misalnya di sini buku teks, buku bacaan, film dan lain-lainnya. Jadi baik buku bacaan ataupun film ini yang mengandung daya penaluran sehingga dapat merangsang peserta didik untuk berpikir dan beranalisis ataupun berkembang lanjut. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Johan Alfarid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Alfarid, NIM saya 1910054. Saya akan mempresentasikan pengertian komponen-komponen sumber belajar. Sumber belajar saat ini tersedia dalam berbagai macam bentuk sumber belajar. Sumber belajar yang kebanyakan berfokus pada bentuk cetak, terutama buku. Kini pada beberapa proses pembelajaran tidak selalu dijadikan buku sebagai sumber belajar utama. Hal ini disebabkan oleh banyak sebab yang berkembang baik dari luar maupun faktor dari sumber belajar itu sendiri. Ada 4 faktor utama yang dapat mempengaruhi sumber belajar, yaitu faktor pertama perkembangan teknologi, yang kedua nilai budaya, yang ketiga keadaan ekonomi, yang keempat keadaan pemakai. Yang pertama nilai budaya dalam masyarakat, utamanya utamanya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sumber belajar yang tidak dirancang, terutama jika penggunaan lingkungan sekitar untuk sumber belajar.
Contohnya saja ketika perlu pelajari sebuah tradisi. Namun masyarakat yang memiliki tradisi sangat tertutup, maka akan sangat sulit untuk mempelajari, dan ketika masyarakat sudah mulai terbuka, maka tradisi tersebut bisa dijadikan sumber belajar langsung, bahkan sekaligus bisa dilestarikan. Yang kedua, keadaan ekonomi. Tingkat finansial atau ekonomi sangat mempengaruhi terdapat produksi atau penggadaan dan juga penyebaran sumber belajar. Yang keempat, keadaan memakai. Kondisi pengguna atau pemakai tentu merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi sumber belajar. Jelas sekali bahwa pengguna ini sebagai pelaku yang memanfaatkan sumber belajar yang dipilih. Keadaan pemakai ini meliputi banyak hal seperti latar belakang pengguna, tingkat kecerdasan, kondisi sosial, dan jumlah pemakai. Dan kondisi pemakai pada umumnya terdapat faktor-faktor yang tersebut merupakan faktor yang memberikan pengaruh terhadap belajar. Sedikit saja perubahan terjadi pada faktor-faktor tersebut, maka sumber belajar juga harus mengalami perubahan, paling tidak menyesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru di faktor-faktor yang mempengaruhi sumber belajar, baik mulai dari pemilihan sumber belajar, penggunaan, hingga evaluasi. Yang penting memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sumber belajar ini. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.